Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasufi Rayana dengan NIM J1A1 20100, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. A. Definisi pendidikan kesehatan. Menurut Miss Wander, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang dicapai. B. Pentingnya pendidikan kesehatan. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek. Yang pertama, aspek fisik, dan yang kedua, aspek non-fisik. Di mana aspek fisik menyangkut aspek non-perilaku, sedangkan aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua aspek masalah kesehatan tersebut, dalam memecahkan masalah kesehatan dan juga memberikan fasilitas fisik tanpa diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan memberikan hasil yang jauh dari harapan. C. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian sebagai berikut. A. Tujuan dengan batasan sehat. Di mana berdasarkan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Mengingat istilah prinsip sehat, maka perilaku kita ketahui batasan sehat seperti dikemukakan pada Undang-Undang Kesehatan, yakni bahwa kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. B. Merubah perilaku kaitannya dengan budaya, di mana sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, adat istiadat, tata nilai, atau norma adalah kebudayaan. Meskipun secara garis besar tujuan pendidikan kesehatan merubah perilaku, belum sehat menjadi perilaku sehat, namun perilaku tersebut ternyata mencakup hal yang luas sehingga perlu tersebut dikategorikan secara mendasar. C. Sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada Program Pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja termasuk dalam kelompok khusus. Ini adalah kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama, swasta maupun negeri. Selain itu, sasaran pendidikan kesehatan termasuk individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. D. Tahapan-tahapan kegiatan. Nah, kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui tahap-tahap yang hati-hati secara ilmiah. Tahapan kegiatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap sensitisasi. Untuk ini merupakan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, kesadaran terhadap adanya pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan imunisasi. Yang kedua, tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan tahap sensitisasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, posyandu, dan pustu. Yang ketiga,
Tahap edukasi. Tahap selanjutnya adalah tahap edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. Dan tahap terakhir, tahap yang keempat adalah tahap motivasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi. Ini berarti bahwa sekolah mengikuti pendidikan kesehatan individu atau masyarakat, mampu merubah perilaku sehari-hari sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Kegiatan-kegiatan dilakukan secara berurutan dan bertahap. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan harus menguasai ilmu komunikasi untuk tahap fiksasi yang publik serta menguasai ilmu belajar mengajar, melaksanakan pendidikan kesehatan pada tahap edukasi dan motivasi. D. Peran pendidikan kesehatan dalam fasilitas masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. B. Peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai kesehatan pada masyarakat saja, namun yang lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan. Kesehatan bukan hanya diketahui atau disadari dan disikapi, melainkan harus dikerjakan, dilaksanakan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari pendidikan kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, atau masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. C. Peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam hal ini kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat puskesmas. Tidak kurang dari 7.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia. Namun pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat belum. D. Peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sangat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, orang tua khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. E. Ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan, baik sebagai ilmu maupun seni, sangat luas karena mencakup segi kehidupan masyarakat. Pendidikan kesehatan selain merupakan salah satu faktor dalam usaha meningkatkan kesehatan dan kondisi sosial masyarakat, berkaitan erat dengan ilmu sosial budaya, juga memberikan bantuan dalam setiap program kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan atau pelaksanaan, dan singkat pelayanan. A. Berdasarkan aspek kesehatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, aspek promotif, dan yang kedua, aspek pencegahan dan penyembuhan. B. Berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan. Nah, berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, tatanan keluarga. Yang kedua, tatanan kesehatan. Yang ketiga, tatanan tempat kerja. Dan keempat, tatanan umum. Yang terakhir, tatanan fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan tingkat pelayanan dibagi menjadi 5. Yang pertama, peningkatan kesehatan. Yang kedua, perlindungan khusus. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang keempat, pembatasan kemungkinan cacat. Yang kelima, rehabilitas. F.
pencegahan program pendidikan. Pencegahan program merupakan kegiatan utama dalam usaha kesehatan masyarakat. Pendidikan kesehatan berpendapat adanya kerangka struktur perencanaan saja belum atau tidak menjamin pelaksanaan yang benar. Struktur menjadi hidup yang berfungsi jika dilakukan melalui kerjasama tim. Semua atau terlibat harus ikut serta dan harus efek komunikasi, tidak hanya lip. G. Langkah-langkah kehidupan perencanaan pendidikan kesehatan. Langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan dapat dibagi menjadi berikut. 1. Menentukan prioritas pengajaran. 2. Identitas. 3. Menentukan tujuan. 4. Isi atau materi. 5. Metode. 6. Sumber. 7. Evaluasi. Hubungan pendidikan kesehatan dan program kesehatan. Pendidikan kesehatan program dari promosi kesehatan merupakan sebuah judul buku gagaran Eros. Dalam buku tersebut menjelaskan disiplin ilmu yang paling mendukung untuk kepentingan promosi kesehatan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi konsep dasar pendidikan kesehatan. Adapun kesimpulan dari materi konsep dasar pendidikan kesehatan adalah: pertama, pendidikan kesehatan merupakan satu bentuk yang mandiri untuk membantu kalian, baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dan ketiga, konsep pendidikan kesehatan adalah proses belajar pada individu, kelompok, atau masyarakat dari tidak tahu dengan nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan sendiri menjadi mampu, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.